Bismillahirrahmanirrahim. Thawabu ta'limil ilmi wa tasnifihi wa naskhihi wa riwayatihi. Pahalanya mengajarkan ilmu, wa tasnifihi dan membukukan ilmu. Kurang lebih begitu itu tasnif itu. Wa naskhihi dan menyalin ilmu dan meriwayatkan ilmu. Qad taqaddama, sungguh telah berlalu, fil babaini qablahu, dalam bab sebelumnya, jumlatun sekelompok minal ahadits, dari hadis-hadis, tadullu yang menunjukkan lihadzal babi, untuk bab ini. Semua kebaikan, mulai kebaikan yang terpenting yaitu iman, kemudian selepas iman adalah amal yang wajib untuk dikerjakan, yang haram untuk ditinggalkan, maupun yang sunnah-sunnah. Ini sumber informasinya namanya pengetahuan. Maka ilmu itu adalah merupakan pusat kontrol, kendali, penyebaran pengetahuan mengenai berita kebaikan untuk dikerjakan, berita keburukan untuk ditinggalkan. Maka semua kebaikan dimulai dari ilmu-ilmu yang Allah wahyukan kepada para anbiya. Maka karena ilmu ini sumber segala kebaikan, perlu untuk dipelajari, perlu untuk diajarkan, perlu untuk dilestarikan dengan disebarkan, dan juga ditulis, diriwayatkan, dibukukan. Itulah yang telah dikerjakan lengkap di zaman Nabi. Periwayatannya Quran 30 juz lengkap sekaligus penulisannya. Periwayatan hadis juga sudah tuntas dengan wafatnya Nabi, dan zaman Nabi masih hidup sudah sekian banyak yang tertulis di samping dihafal. Akhirnya sampai bentuk sekarang ini, rujukan Islam yang terpenting yaitu Al-Quran dan As-Sunnah terbukukan dengan baik, akurat. Maka begitu kita kalau pengen punya ilmu yang manfaatnya lebih banyak, lebih sempurna, ya harus ngaji, ngajar, nulis, kemudian menyebarkan berupa pengajaran, pendakwahan, ajakan, ataupun berupa tulisan. Sampai sebagian ulama itu mengatakan pilar agama itu ya tiang agama, ya, yang bagian terpenting di dalam merawat agama itu ada beberapa kelompok. Pertama adalah para penulis. Jadi kita ngaji mulai kelas 1 sampai kelas terakhir tanpa ada orang yang nulis kitab-kitab yang kita pelajari, itu bingung kita mau ngaji itu. Nata kelasnya juga bingung. Ini yang mempengaruhi dunia keilmuan itu adalah diantaranya tulisannya para penulis.
maka kepentingannya para penulis itu tidak diragukan lagi. Jamaah kebaikan apapun kok nggak ada rujukan tulisan, ini dianggap jamaah yang awam. Jamaah kok nggak punya rujukan kitab, pegangan kitab, Masya Allah. Kemudian yang kedua adalah para pimpinan-pimpinan wirid. Itu juga banyak sekali pengaruhnya untuk masyarakat muslim. Di mana-mana ribu-ribu, ratus-ratus ribu orang terpengaruh dengan majelis zikir. Zikir dengan arti secara umum, sholawatan bagian dari zikir, suluk bagian dari zikir, tarekat bagian dari zikir. Maka kita lihat di mana-mana, termasuk di antara yang mempengaruhi masyarakat muslim adalah majelis-majelis wiridan. Maka kalau tukang-tukang wirid ini lurus, maka akan menyebarkan kelurusan di juta-juta manusia. Sebaliknya. Begitu pula penulis. Kemudian yang ketiga, para pendakwah. Orang Islam dengan sebab dia ini muslim tahu pentingnya dengarkan ajakan. Orang muslim seawam apapun biasanya pernah dengarkan ceramahnya siapa, dakwahnya siapa. Kagum dengan ceramahnya siapa, dakwahnya siapa. Maka para pendakwah itu dengan arti yang luas ini sangat mempengaruhi lurus tidaknya dunia Islam. Kampung ini kok bisa baik, sopo sih nggak ini ceramah nih gini. Nah, ceramah itu memasukkan ngaji, ngasar begitu masuk bagian ceramah. Para pendakwah. Kampung itu so aneh-aneh piye. Oh, memang dai-nya itu error, akhirnya di sak kampung error. Nah, insyaallah. Itu diantara orang-orang yang banyak mempengaruhi dunia Islam itu, para penulis, para pendakwah, para pimpinan-pimpinan majelis zikir, tentu saja juga yang keempat para penguasanya juga. Berapa banyak daerah asalnya daerah yang buruk, ada satu penguasa di situ, banyak menyebabkan datangnya berbagai macam kebaikan. Bani Umayyah terkenal sudah melakukan banyak sekali kezaliman. Muncul Umar bin Abdul Aziz, sebab satu orang, dunia Islam dipengaruhi oleh kebaikan-kebaikan yang luar biasa dari satu orang. Wallahu a'lam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma yalhaqul mu'mina, sesungguhnya termasuk perkara yang akan menyusul pada orang beriman min amalihi, dari amalan dia, wa hasanatihi, dan kebaikan-kebaikan dia, ba'da mautihi, selepas wafat dia. Ini orang iman kalau punya amalan-amalan ini, walaupun sudah wafat, terus disusul amal dia terus, terkirimi terus. Umur kita ini terbatas, maka buatlah kerja-kerja yang bagaimana kita mati nanti terus masih dapat pahala. Ilman, ilmu, allamahu, yang dia mengajarkannya, wa nasyarahu, dan dia menyebarkannya. Masya Allah, mengajarkan, menyebarkan, walaupun mengajar itu sudah bagian dari menyebarkan juga. Wa waladan salihan tarakahu, kalau ilmu diajarkan, disebarkan, dari satu orang banyak punya santri manfaat satu, dia menyebarkan lagi, berapa orang yang dengar, dia menyebarkan lagi, berapa banyak yang dengar, terus tidak berhenti-berhenti.
Wa waladan shalihan tarakahu, dan anak yang soleh yang dia meninggalkannya. Di antara amal yang akan terus jadi jariah kita adalah punya anak soleh. Au mushafan warathahu, atau mushaf, buku yang dia mewariskannya. Mushaf itu arti secara khusus ya biasanya Quran. Kita beli Quran, kita wariskan atau kita wakafkan di masjid jadi tinggalan kita, atau kita wariskan pada anak-anak kita, atau kita bagikan pada masyarakat tuanya. Atau mushaf dengan arti yang lebih luas, yaitu buku yang kita tulis mengenai kebaikan-kebaikan, kemudian buku tadi selepas wafat kita masih dibaca sana baca sini, Masya Allah. Au masjidan banahu, atau masjid yang dia membangunnya. Kita ini kalau ada kemampuan, usahakan hidup tuh pernah bangun masjid gitu loh. Kalau mampu ya sempurna satu masjid. Kalau enggak ada masjid dibangun, jangan sampai enggak ikut urun walaupun batu bata satu. Karena di antara fadilahnya bangun masjid, orang yang bangun masjid walaupun sebesar sarangnya burung pipit, Allah akan bangunkan untuk dia istana di surga. Maknanya dia ini akan wafat dan masuk surga gitu ketika wafat. Jadi kalau orang dijanjikan Allah akan janjikan untuk dia istana surga, maksudnya dia ini akan wafat husnul khotimah dan akan masuk surga. Jadi di antara cara wafat husnul khotimah itu bangun masjid dari harta yang halal tentu saja, bukan dari harta haram. Au baitan libni sabil, atau rumah untuk ibnu sabil, untuk orang-orang yang dalam perjalanan, para musafir. Banahu, yang dia membangunnya. Au nahron, atau sungai, ajrohu, yang dia mengalirkannya. Ini termasuk kalau kita ada kemampuan, usaha, keperluannya manusia itu adalah air. Gimana kita jadi asbab lancarnya air di daerah kita, buat air bersih atau air untuk ngairi sawah. Itu beberapa ceritanya perjuangan Wali Songo, diantaranya adalah membuat aliran-aliran air di daerah-daerah yang beliau-beliau dakwai, memikirkan supaya masyarakat di situ lebih mudah urusan pengairannya. Ini kalau kita ini jadi asbab lancarnya perairan, manusia pun teruntungkan, hewan-hewan pun teruntungkan, tumbuhan-tumbuhan pun teruntungkan. Masya Allah, berapa banyak pahala. Au sadaqatan akhrajaha, atau sedekah yang dia mengeluarkannya min malihi, dari harta dia, fi sihhatihi, ketika dia masih sehat, wa hayati, dan ketika dia masih hidup. Talhaquhu, sedekah tadi akan menyusul dia, atau amalan-amalan semua tadi akan menyusul dia, min ba'di mautihi, selepas wafat dia. Rawahu Ibnu Majah bi sanadin hasan wa Ibnu Huzaimah. Wa anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah, qala, beliau mengatakan, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalas. Kalau telah wafat ibnu Adam, maka amalan dia akan terputus kecuali dari 3 jurusan. Maksudnya 3 jurusan itu bagaimana? Di antaranya dari 3 jurusan. Karena 3 jurusan ini, yang 2 terutama, sedekah jariyah dan ilmu yang tafa'u bihi, itu terus akan mengalir ke dia. Kalau doanya orang lain untuk dia itu ya kalau orang lain berdoa. Kalau anak soleh itu ya diantara tanda orang itu soleh, doakan orang tuanya yang sudah wafat. Jadi semacam 3 ini biasanya akan terus berjalan kalau dia punya. Tapi kalau yang lain,
dikirimi doa teman muslimnya ketika dia disolati jenazah, atau ketika dikubur teman muslimnya lewat assalamualaikum ya ahli kubur, itu kan kadang-kadang. Jadi kalau 3 hal ini akan terus, itu maksudnya gitu. Di antaranya begitu. Kalau anak orang tuanya wafat nggak pernah doakan orang tuanya, itu belum bukti dia ini soleh. Maka sampai para ulama mengatakan yad'ulah itu menunjukkan bukti kesolehan anak itu kalau berdoa untuk orang tua yang telah wafat. Kalau belum soleh. Tidak boleh diartikan sebagaimana mengartikannya orang yang kurang luas pengetahuannya, bahwa selain 3 ini nggak sampai. Ngawurnya jangan 100% tuh, boleh ditinggal sebagian persen. Jadi kita sholat jenazah itu, yang kita sholat ini kadang-kadang kerabat kita, kadang-kadang orang jauh dari kita, kadang-kadang kenal pun tidak, tapi dia muslim, dan kita ketika sholat jenazah kita kirim doa pada dia, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, afihi wa'fu anhu. Maka amalannya orang-orang ini sampai pada dia. Begitu pula kalau kita ziarah kubur, salam pada ahli kubur sampai pada mereka. Maka orang yang membatasi tersampaikan amal untuk orang wafat dari kalangan muslim hanya dari 3 hal ini, sepertinya ketika sholat jenazah nggak pernah ngerenung dia ini. Ketika dia salam pada ahli kubur nggak pernah ngerenung. Yang salam kan kamu yang masih hidup. Salam itu artinya apa toh? Ngirim doa, memintakan sesuatu dari Allah untuk orang yang kamu doakan, ya. Biar selamat, biar disayang oleh Allah. Itu kan yang punya doa kamu dapat pahala mendoakan orang Islam yang telah wafat atau masih hidup. Kemudian yang dapat manfaat, di samping kamu dapat manfaat, orang yang di kuburan dapat manfaat. Berarti kan namanya kirim doa. Nah, sering orang itu ngomong tuh asal ngomong tapi belum tahqiq, itu bahaya itu. Sampai banyak ulama mengatakan kalau kita sholat tahiyat akhir, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, ya Allah berikanlah keselamatan kepada kami dan atas hamba-hambamu yang soleh. Jadi di sini ini tidak dibatasi orang soleh yang masih hidup. Maka kita setiap selepas sholat itu adalah mengirimkan doa kepada orang soleh yang masih hidup ataupun sudah wafat. Kemudian mengirimkan doa kepada Nabi, assalamu alaika ayuhan Nabi. Nabi zahirnya sudah wafat walaupun hidup di kuburnya. Ngirim doa itu yang sampai hanya kalau kita hubungan anak dengan bapak. Ketok kamu itu nggak pernah baca sholawat. Sholawat itu yang kita kirim doa kepada Rasulullah terus. Assalamualaikum, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Zahirnya Rasulullah sudah wafat. Nah ini ya Rasulullah beda. Wa ala alihi. Coba. Keluarga Nabi menurut mazhab Syafi'i seluruh orang iman masuk. Dan tidak ada batasan masih hidup atau sudah wafat. Ini apa itu renungan-renungan begini ini penting. Karena kadang-kadang orang itu hidup itu nggak merenung, ngaji ngasar kita hadir tapi hatinya itu sedang tunangan. Akhirnya nggak dengar apa-apa. Urip ora urip, mati ra mati. Sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaat dengannya. Aw waladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang berdoa untuknya. Rawahu Muslim. Termasuk ketika kita salam ketika salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ke arah kanan kita salam kepada semua yang arah kanan, arah kiri sebelah kiri, dan tidak dibatasi untuk yang hidup saja kan. Semua yang sebelah kanan yang oleh Allah boleh disalami, kita doakan selamat semua. Sebelah kiri semuanya selamat semua.
Kan khitabnya assalamualaikum, semoga keselamatan atas kalian. Kalian itu siapa? Ya. Kita kadang-kadang sholat itu nggak sadar, kita indah kirim doa terus ketika sholat itu. Masya Allah, ada orang mengingkari sampainya terkirimnya doa kepada orang yang wafat, kecuali dari 3 itu ya sholatnya nggak ngerenung, sholat jenazah nggak ngerenung, sholawatannya nggak ngerenung. Ya, bagian orang yang memang otaknya ini perlu dijalankan untuk merenung. Afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tatadakkarun. Salatullah salamullah